Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Indah Novitasari. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Latar belakang adanya kerjasama ASEAN yaitu adanya perasaan yang sama-sama pernah dijajah oleh negara Barat yang membuat negara-negara di Asia Tenggara tergerak untuk membentuk sebuah kerjasama antar negara se-Asia Tenggara. Pada awalnya, kerjasama hanya melibatkan 5 negara dari 11 negara. Namun, pada perkembangannya, negara-negara Asia Tenggara mau bergabung hingga saat ini. Latar belakang dibentuknya ASEAN. Yang pertama, persamaan letak geografis yang berada di wilayah Asia Tenggara. Yang kedua, persamaan budaya yang berinduk pada rumpun Melayu Austronesia. Yang ketiga, persamaan nasib dan sejarah pernah dijajah oleh bangsa-bangsa Barat. Yang keempat, persamaan kepentingan untuk mencapai kemajuan dalam bidang sosial, ekonomi, dan budaya. Pada tanggal 8 Agustus 1967 mengadakan pertemuan di Bangkok untuk membahas kerjasama yang akan dibangun dan menandatangani deklarasi Bangkok sebagai dasar berdirinya ASEAN. Tokoh-tokoh yang menandatangani naskah deklarasi Bangkok, yang pertama Adam Malik, Menteri Luar Negeri Indonesia. Yang kedua S. Raja Ratman, Menteri Luar Negeri Singapura. Yang ketiga Tanat Koman, Menteri Luar Negeri Thailand. Yang keempat Tun Abdul Razak, Menteri Luar Negeri Malaysia. Dan yang terakhir Narcisco Ramos, Menteri Luar Negeri Filipina. Selanjutnya, interaksi antar negara-negara ASEAN. Yang pertama, pengertian faktor pendorong dan penghambat kerjasama. Kerjasama antar negara juga terjadi di kawasan Asia Tenggara. Adanya persamaan nasib di antara negara-negara di Asia Tenggara dan adanya perbedaan kebutuhan negara menjadi faktor terjadinya kerjasama. Bentuk-bentuk kerjasama yaitu 1. Kerjasama bilateral. Kerjasama ini dilakukan oleh dua negara. Hubungan ini didasari oleh adanya kesamaan kepentingan dari dua negara yang bersangkutan. Yang kedua, kerjasama regional. Kerjasama ini dilakukan oleh negara-negara yang berada dalam satu kawasan. Dalam hal ini adalah negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pendorong dilakukan kerjasama dalam ASEAN adalah adanya banyak kesamaan keadaan alam, sosial, dan budaya. Kerjasama ASEAN mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan. Kerjasama yang dilakukan antar negara ASEAN mempunyai beberapa faktor pendorong dan penghambat. Berikut ini faktor pendorong. Yang pertama, kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam di negara-negara ASEAN, misalnya Indonesia mengimpor beras dari Vietnam, sedangkan Indonesia juga mengekspor batu bara ke Vietnam. Yang kedua, kesamaan letak geografis. Contohnya, negara-negara yang terletak di Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Yang selanjutnya, faktor penghambat. Yang pertama, perbedaan ideologi. Yang kedua, konflik dan peperangan. Yang ketiga, perbedaan kepentingan tiap-tiap negara. Selanjutnya, bentuk-bentuk kerjasama. Kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Kerjasama di bidang sosial meliputi pembangunan sosial, memberikan bantuan, pengembangan sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan. Kerjasama dalam bidang budaya meliputi film dan penghargaan Festival Indonesia, Perjanjian Pariwisata ASEAN, Pesta Olahraga SEA Games, Pekan Budaya ASEAN, dan Camp Pemuda ASEAN. Kerjasama ASEAN dalam bidang sosial dan budaya dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup dengan melibatkan partisipasi aktif
dan semua kalangan, terutama wanita, pemuda, dan komunitas lokal. Kerjasama ini antara lain dalam bidang kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan budaya, dan penanganan masalah sosial. Selanjutnya, kerjasama di bidang politik dan keamanan meliputi perjanjian politik mengenai batas-batas wilayah dan kedaulatan, pembentukan sistem pertahanan dan keamanan, pengiriman duta dan konsul, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara, dan latihan militer bersama untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Yang terakhir yaitu kerjasama di bidang pendidikan, meliputi beasiswa pendidikan, pertukaran pelajar dengan negara-negara ASEAN, dan ASEAN Council of Teachers Convention. Tujuan kerjasama di bidang pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di negara-negara Asia Tenggara, sekaligus untuk meningkatkan daya saing internasional masyarakat Asia Tenggara. Setelah melihat dan mendengarkan materi yang telah dijelaskan, dilanjutkan dengan mengerjakan kuis. Soal pertama, jelaskan apa itu kerjasama bilateral dan regional. Soal kedua, sebutkan bentuk-bentuk kerjasama. Yang pertama sosial dan budaya, kedua politik, ketiga pendidikan. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.